직접 선택한 사람들만 여기로 오게 한 거야. Kisah Linami, seorang pekerja di perusahaan jeli konjak rintisan yang tak pernah lepas dari ponselnya. Selain untuk berkomunikasi, Nami menggunakannya untuk berbagai transaksi dan bisnis jual beli barang bekas yang dia geluti. Jika ponsel adalah makhluk hidup, ialah sosok yang paling mengenal Nami luar dan dalam. Nami juga sangat aktif karena selain sibuk dengan kegiatannya sendiri, dia juga membantu melayani pelanggan di kafe milik ayahnya yang bernama Sungu. Malam itu, Nami mabuk dan ketiduran di dalam bus saat akan pulang ke rumah. Tanpa sadar, ponselnya terjatuh dan ditemukan oleh sosok misterius. Keesokan harinya, ponsel Nami berdering. Tampak ada panggilan masuk. Diketahui, pria yang mengambil ponsel Nami bernama Jungyong. Dengan pintarnya, dia menggunakan rekaman suara perempuan untuk menjawabnya. Dalam panggilan tersebut, terungkap bahwa yang menelepon adalah teman dekat Nami. Jungyong menyampaikan jika ia menemukan ponsel Nami di bus dan berniat akan mengembalikan. Untuk memastikan ponselnya benar-benar ketinggalan, Yungju bergegas menemui Nami di kosan. Nami sendiri tidak menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Dia baru sadar setelah Yungju datang ke kediamannya. Nami mencoba menghubungi ponselnya dan lagi-lagi Jungyong menjawab dengan menggunakan suara rekaman wanita. Mereka lantas membuat janji untuk bertemu. Di sisi lain, Jungyong menyelidiki lebih dalam siapa sosok Nami melalui akun Instagram pribadinya. Kemudian Jungyong yang gagal masuk ke ponsel Nami berkali-kali malah menghancurkannya. Jungyong sengaja melakukan itu untuk mendapatkan kata sandi ponsel Nami. Nami yang berada di kafe milik sang ayah menunggu kedatangan Jungyong sekaligus membantu beliau. Di tengah itu, telepon berdering yang diangkat langsung oleh Nami. Kembali, Jungyong menggunakan suara buatan menginfokan jika ia tak sengaja menjatuhkan ponsel Nami hingga rusak. Sebagai ganti, ia telah memperbaikinya di toko reparasi. Nami diminta ke sana untuk mengambil ponsel tersebut dan biaya telah ditanggung oleh Jungyong. Di sisi lain, polisi menemukan jasad seorang wanita di hutan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Tak ada barang bukti maupun sidik jari pelaku. Namun mereka hanya menemukan sebuah wadah suplemen di sekitar TKP. Detektif Jiman yang punya firasat aneh melakukan penelusuran di tengah hutan sendirian. Di sana dia menemukan pohon plum tumbuh di tengah pohon-pohon lainnya. Dia juga menemukan suplemen nutrisi pohon dan juga nama Jungyong. Detektif Jiman pun mengaitkan masalah ini dengan Jungyong sebagai pelakunya. Beliau lantas membicarakan masalah ini kepada rekannya yang bernama Detektif Junho. Beliau masih belum yakin jika putranya seorang pelaku, karena mereka belum menemukan bukti yang akurat untuk menghakimi Jungyong sebagai tersangka. Detektif Jiman mengungkapkan jika ia dan Jungyong memiliki hubungan yang tidak baik selama 7 tahun terakhir. Hingga Jungyong memilih hidup sendiri dan beliau sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaan putranya itu. Detektif Junho menyarankan untuk menanyakan keberadaan Jungyong kepada ibunya agar penyelidikan ini menemukan titik terang. Dari alamat yang diberikan, Nami diarahkan ke pusat perbelanjaan yang tampak sepi dan tak terawat. Sampailah Nami di depan toko reparasi yang dituju. Di sana, ia disambut Jungyong yang menyamar dengan menutupi wajahnya dengan topi dan masker. Ia meminta Nami mengisi formulir berupa nama, nomor telepon, dan kata sandi. Dari situlah, Jungyong mulai melakukan aksi peretasan pada ponsel Nami dengan meletakkan sebuah kamera tersembunyi serta menyalin data agar terhubung ke ponsel Jungyong. Setelah diperbaiki, Nami pun bergegas pergi. Sekarang ponsel milik Jungyong mulai bergerak sendiri mengikuti apa yang ponsel Nami lakukan. Ia sekarang dengan mudah mengetahui isi chat, suara telepon, dan kegiatan Nami di aplikasi lainnya. Aktivitas yang erat dengan smartphone membuat Jungyong tahu banyak hal tentang keseharian Nami. Suatu malam, Jungyong mendatangi kafe milik ayahnya Nami. Dia memesan sari buah plum yang sebenarnya tidak dijual secara bebas. Nami sempat curiga kenapa orang asing bisa mengetahui menu tersebut. Namun, Jungyong memberikan jawaban yang cukup meyakinkan bahwa dirinya pernah mencoba itu di musim panas tahun lalu dan menyukainya. Mengetahui Jungyong mengaku sebagai pelanggan tetap, maka Nami tak keberatan membuatkannya. Ketika mengantarkan minuman, Nami sekilas melihat Jungyong memainkan game yang sama. Dari situlah obrolan mereka berlanjut hingga diketahui oleh sang ayah. Beliau sempat mengira jika Jungyong adalah teman Nami.
Tapi Nami menyangkal dan bilang jika Jungyong adalah pelanggan tetap. Mendengar hal itu, beliau pun menaruh curiga kepada Jungyong karena beliau tidak pernah memiliki pelanggan seperti dia. Beralih ke detektif Jiman yang sekarang berada di rumah. Mengetahui sang istri sedang tertidur, diam-diam detektif Jiman memeriksa isi percakapan dengan Jungyong. Dalam pesan tersebut, detektif Jiman mendapati alamat Jungyong. Di waktu yang bersamaan, Nami yang tertidur pun tak menyadari jika HP-nya dikendalikan dari jauh. Di pagi hari, Nami kembali melakukan rutinitasnya seperti biasa. Sedangkan Jungyong telah mencatat banyak hal pribadi tentang Nami dengan begitu detail. Seperti bagaimana rutinitas Nami, akun rahasia yang dikelola bersama teman-temannya, saldo rekening dan tempat kerja Nami sebagai admin. Jungyong juga tahu siapa teman yang tidak pernah Nami hubungi lagi. Sekarang, Jungyong memikirkan cara menyingkirkan 7 orang terdekatnya Nami. Tak lupa, ia memberi angka 9 pada Nami sebagai korban selanjutnya. Nami yang berada di kantor mengetahui jika perusahaan mereka mendapatkan tawaran kerjasama dengan brand besar. Bu Oh sebagai atasan Nami pun mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Sebagai hadiah, beliau akan menaikkan gaji Nami 2 kali lipat. Bu Oh meminta Nami tidak memberitahu rekan yang lain atas kenaikan gajinya. Sementara, detektif Jiman mempertanyakan keadaan dan keberadaan Jungyong. Sang istri tampak bingung mengapa detektif Jiman tiba-tiba membahas soal Jungyong. Ditambah, beliau memaksa sang istri untuk buka suara di mana keberadaan Jungyong saat ini. Di tengah itu, detektif Jiman mendapatkan sebuah pesan bahwa mereka sudah mengantongi alamat lengkapnya. Melihat hal itu, beliau bergegas pergi. Beralih ke Jungyong yang semakin gila, mendatangi rumah Nami di saat ia sedang bekerja. Di sana, Jungyong leluasa memeriksa isi rumahnya. Namun, sekilas Jungyong menemukan ponsel lama Nami yang tersimpan di laci. Di sisi lain, detektif Jiman menemui detektif Junho. Beliau mendapatkan informasi jika jasad wanita yang tewas sebelumnya memiliki hubungan dengan Jungyong 2 tahun yang lalu. Dari catatan investigasi, ia sudah setahun tidak menggunakan ponsel lagi. Ditambah, detektif Junho yang berhasil menemukan alamat Jungyong pun bergegas pergi. Akhirnya, detektif Jiman berhasil menemukan alamat yang dituju. Tak berapa lama, Jungyong yang pulang pun menyadari jika rumahnya telah dimasuki seseorang. Diam-diam, Jungyong menyelinap untuk mengetahui siapa yang telah masuk ke rumahnya. Terungkap, ia didatangi oleh sang ayah. Lain dengan detektif Jiman yang sibuk merekam semua bukti-bukti. Di setiap sudut rumah pun tak luput dari pantauannya. Di saat serius memeriksa barang bukti, tiba-tiba Jungyong mengirim pesan dan memanggil detektif Jiman dengan sebutan ayah. Tak hanya itu, ia mengirim foto. Tahu jika Jungyong berada di sekitaran rumah, beliau berusaha untuk mengejar. Berulang kali Jungyong mengirim foto, mendeteksi keberadaan detektif Jiman. Beliau berusaha mengejar, namun ia tak juga menemukan apa-apa. Malah, beliau mendapatkan sebuah ponsel yang dikendalikan oleh Jungyong dari jauh. Tak tinggal diam, detektif Jiman kembali ke rumah tersebut. Tak disangka beliau melihat seisi rumah berantakan dan semua bukti sudah dibawa kabur. Sambil menderek koper, Jungyong kembali ke kafe ayah Nami untuk memesan jus plum. Awalnya beliau menolak membuatkan jus tersebut. Kemudian pesanan itu dibuatkan dengan sedikit memasang wajah curiga pada Jungyong. Tampak ada Nami juga di sana. Karena sebelumnya Jungyong order via online kaset bekas, disitulah Nami menyadari jika pembelinya adalah Jungyong yang langsung melakukan transaksi. Kebetulan juga Jungyong dengan sengaja menjual tiket baseball yang dimana kita tahu Nami sangat menyukai pertandingan baseball. Ditambah, ia menjual tiket tersebut dengan harga murah kepada Nami. Tanpa penawaran, ia langsung membeli tiket tersebut. Tak berapa lama, ayah Nami mengantarkan pesanan Jungyong dan menyuruhnya segera pergi. Saat arah pulang, Om Sunwoo tiba-tiba berniat untuk menjual rumahnya dan pindah ke Seoul agar bisa kembali serumah dengan Nami. Beliau mengkhawatirkan kondisi Nami yang tinggal seorang diri. Apalagi Nami begitu akrab dengan orang yang tak dikenal dan tampak mencurigakan. Beliau berpesan kepada Nami untuk tidak terlalu akrab dengan orang asing dan meminta selalu waspada kepada Jungyong. Namun sayang, Nami tidak memperdulikan omongan ayahnya dan beranggapan Om Sunwoo terlalu posesif. Ketika bersiap-siap untuk tidur, Nami dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang seperti membobol kosannya. Tak disangka yang datang adalah Yungju yang membawa sebuah koper. Terungkap, ia hendak menginap di rumah Nami beberapa hari ke depan. Dikarenakan hari ini ia cocok mulut dengan sang ibu. Sebelumnya, Yungju telah mengantongi izin
untuk menginap melalui via pesan. Namun Nami tak merasa dikirimin pesan apapun dari Yungju. Tapi sebagai sahabat yang baik, Nami pun mengizinkan Yungju untuk menginap. Di sisi lain, Om Sunwoo mendapatkan pesan dari Nami yang berisi permintaan maaf dan meminta bantuan ayahnya mengklik link yang sempat membuat beliau ragu. Karena jika mengklik link tersebut, artinya menginstal sesuatu di ponsel. Sebelumnya diketahui jika Jungyong berpura-pura menjadi Nami dan mengendalikan HP Nami tanpa sepengetahuannya. Jungyong berusaha meyakinkan jika link tersebut tidak mengandung virus yang mempengaruhi perangkat. Tanpa pikir panjang, beliau pun menuruti. Sementara itu, Detektif Jiman mendatangi ibu dari korban sebelumnya. Beliau menanyakan ke ibu korban kronologi sebelum wafatnya sang putri. Ia menjelaskan jika anaknya sempat kehilangan ponsel dan seseorang menghubungi korban bahwa ponselnya rusak dan telah diperbaiki di toko reparasi. Mendengar hal itu, Detektif Jiman menanyakan di mana lokasi toko reparasi tersebut. Si ibu pun tidak tahu persis di mana lokasinya. Kembali ke Om Sunwoo yang mendapatkan notifikasi jika ada sebuah paket di depan rumah beliau. Di saat akan mengambil paket tersebut, diam-diam Junwoo menyerang Om Sunwoo dari belakang. Keesokan harinya, Nami yang tersadar jika ia kesiangan bergegas ke kantor menggunakan taksi. Di dalam perjalanan terungkap hal mengejutkan di mana HP Nami telah diretas dan berbagai chat dengan rekan kerja yang berisi ia menyombongkan kenaikan gajinya hingga menghina dan menjatuhkan nama perusahaan di akun media sosial. Maka dari itulah, Bu Oh dan anak kantor marah pada Nami. Nami yang gemeteran melihat kejadian tersebut berusaha untuk tenang dan menjelaskan ke semua anak kantor termasuk Bu Oh. Tapi mereka yang terlanjur malu dan kecewa karena kerjasama dengan brand besar dibatalkan serta pengembalian dana terus ditagih. Bu Oh yang sakit hati pun mengusir Nami dari kantor. Beralih ke Jungyong yang berhasil menyingkirkan beberapa orang terdekat Nami. Kini yang tersisa adalah Yungju sebagai orang terakhir untuk disingkirkan. Di waktu yang bersamaan, Yongju yang turut tahu masalah ini datang menenangkan Nami karena ia yakin bukan Nami pelakunya. Nami dan Yongju mencoba membuat laporan ke kantor polisi. Namun sayang, laporan mereka ditolak karena jika ingin diproses harus menyertakan barang bukti agar dipermudah untuk penyelidikan. Nami yang kesal dengan kinerja polisi pun menghubungi temannya yang bekerja di keamanan digital. Jungyong yang berpura-pura menjadi teman Nami beralasan jika ia tak berada di Korea, tapi ia akan memerintahkan rekannya untuk membantu Nami hari ini. Om Sunwoo yang masih terikat berusaha mengancam Jungyong jika ia berani berbuat macam-macam pada Nami. Jungyong dengan jiwa psikopatnya tak menghiraukan ancaman beliau, malah ia tak sabar untuk menghabisi Nami. Tak hanya itu, Jungyong menggunakan ponsel Om Sunwoo untuk mengecat Nami jika kafe hari ini tutup. Nami dan Yungju ke kafe untuk menunggu kedatangan pihak keamanan digital. Sekilas, Yungju mencurigai jika peretasan tersebut pasti orang terdekat Nami yang ingin menjatuhkannya. Dari obrolan singkat mereka, datanglah sosok pria yang ternyata Jungyong. Di hadapan mereka, ia mengaku sebagai keamanan digital yang diutus teman Nami. Karena tak menaruh curiga, Jungyong mulai menjelaskan bagaimana cara kerja peretasan pada smartphone-nya, yaitu kamera menjadi CCTV serta mikrofon sebagai telinga. Pelaku dengan mudah memantau Nami kapan saja dan di mana saja, sekaligus seluruh perangkat yang berada di dalam ponsel Nami bisa ia kontrol dari jauh. Nami yang bingung pun menanyakan bagaimana peretas berhasil menyadap ponselnya, sedangkan dia tidak pernah mendownload situs bodong. Jungyong yang berlagak tidak tahu ini pun beralasan orang yang membajak cukup teliti dan pintar. Jadi Nami tak usah khawatir karena ponselnya sudah dibersihkan. Sekarang Nami bisa menggunakannya lagi. Dirasa selesai, Jungyong pun pamit. Namun sebelum itu, ia mengajak Nami bicara berdua di luar. Ia lalu menanyakan dengan siapa Nami tinggal, karena sebenarnya tidak ada orang yang meretas ponsel Nami. Jungyong menuduh jika teman sekamar Nami lah yang melakukan itu semua. Yungju yang merasa aneh atas perubahan sikap Nami padanya menanyakan apa yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Nami yang tak ingin Yungju tersinggung menanyakan baik-baik apakah ia pelaku sebenarnya, karena ia merasa hanya Yungju yang serumah dan tahu akses masuk ponsel Nami. Dengan sedikit kecewa, Yungju tak habis pikir dengan Nami. Mereka sudah kenal cukup lama, sedangkan Nami lebih mempercayai ucapan Jungyu yang ia kenal baru-baru ini. Nami bersikeras agar Yungju mau mengaku atau tidak.
Karena merasa tersudutkan, Yongju mengaku bahwa ia pelakunya. Sekarang dia yang kecewa pada Nami, memilih pulang mengamasi barang-barangnya. Finally, rencana Jungyong menyingkirkan Yongju pun berhasil. Berpindah ke detektif Jiman, tampak di sana para polisi masih melakukan pencarian mayat yang ditemukan tewas secara misterius di hutan dan sempat diliput oleh beberapa media. Lain dengan detektif Jiman yang begitu yakin jika pelaku di balik ini semua adalah putranya. Dia merasa gagal menjadi ayah yang tak bisa mendidik Jungyong dengan baik. Namun detektif Junho meminta untuk tidak menyalahkan keadaan. Sekarang mereka harus bekerja sama untuk menangkapnya. Apalagi detektif Junho sudah mengantongi alamat reparasi milik Jungyong. Mereka pun bergegas ke sana. Sementara Nami yang masih sedih karena kehilangan Yunju, tiba-tiba baterai ponselnya habis. Berusaha meluapkan kekecewaannya dengan melempar ponsel, sekilas Nami diingatkan akan sesuatu. Detektif Jinman dan detektif Junho sampai di toko reparasi. Betapa terkejutnya mereka melihat toko tersebut yang begitu berantakan. Tak punya banyak waktu, mereka mengumpulkan semua kertas yang berisikan nama-nama korban terpilih yang reparasi di sana. Mereka menemukan 8 nama orang yang sudah tewas. Detektif Jiman berusaha mencari satu nama korban lagi, karena sebelumnya beliau melihat ada tulisan nama Nami di rumah Jungyong sebagai nomor 9. Detektif Junho berusaha menahan detektif Jiman karena ini hanya mengulur waktu saja. Lebih baik masalah ini disiarkan ke TV jika ingin menyelamatkan si korban nomor 9. Tapi beliau bersikeras jika masalah tersebut cukup ia tangani sendiri tanpa pihak manapun. Sekilas polisi muncul bersamaan dengan Nami di belakang mereka. Bicara lebih lanjut dengan detektif Jiman, bahwa Nami merasa jika pemilik toko reparasi lah yang sudah memasang perangkat pengintai pada smartphone-nya. Detektif Jiman yang baru tahu nama Nami pun sedikit terkejut. Sekilas, Nami yang melihat nama Jungyong pada foto sertifikat tersadarkan akan sesuatu. Ia lantas meminjam ponsel detektif Jiman untuk menelpon perusahaan keamanan digital. Karena kalau menggunakan ponselnya, dapat dipastikan ketahuan oleh Jungyong. Mencoba menanyakan nama Jungyong di perusahaan mereka, yang ternyata benar ia tak pernah bekerja di keamanan digital. Betapa kecewanya Nami selama ini ialah pelaku di balik hancurnya karir dan kehidupan Nami. Serta ia mengira jika Jungyong menggunakan data pribadinya untuk dijual di situs dewasa. Detektif Junho mencoba membantah dugaan Nami, tapi dihalangi oleh detektif Jiman. Beliau tak ingin Nami tahu jika ia korban selanjutnya. Mengetahui jika Nami tinggal seorang diri di kosan, beliau meminta Nami untuk tak tinggal sendirian, namun Nami menolak karena Jungyong harus ditangkap. Kalau dibiarkan akan membuat kehidupan Nami tidak tenang. Nami berencana akan mengundang Jungyong ke rumahnya. Para detektif ini pun setuju. Rencana pun dimulai. Nami kembali mengaktifkan ponselnya dan meminta Jungyong malam ini datang ke rumah Nami untuk memeriksa apakah laptopnya juga diretas. Jungyong pun mengiyakan permintaan Nami. Di sisi lain, detektif Junho mengkhawatirkan Nami yang harus berurusan dengan Jungyong yang Nami sendiri tidak tahu bahwa ia seorang psikopat. Di waktu yang bersamaan, Jungyong bersiap-siap. Sebelum itu, ia merubah penampilannya agar tidak dicurigai. Pelan-pelan, ia berjalan menuju rumah Nami. Hal tersebut langsung dinotis juga oleh detektif Jiman. Tapi, Jungyong yang cepat menyadari kehadiran detektif Jiman berusaha untuk kabur. Namun terhalang juga dengan kehadiran detektif Junho. Saat diminta berbalik badan ke arah detektif Jiman, betapa terkejutnya beliau bahwa ia bukan Jungyong yang ia kenal. Lain dengan Nami yang tidak mendapatkan balasan dari Jungyong, mencoba menghubungnya kembali tapi nomor Jungyong tidak aktif. Detektif Junho yang memanggilnya dengan sebutan Jungyong pun refleks bahwa namanya bukan Jungyong. Ia pun jadi melawan balik mereka dengan memviralkan detektif Jiman dan rekannya. Karena sudah menodongkan senjata ke warga sipil. Karena takut, detektif Junho meminta maaf dan mengizinkan Jungyong untuk pergi. Nami yang berada di rooftop memanggil detektif Jiman dan Junho. Di sana, Nami mengatakan jika ia baru saja mendapatkan pesan dari Jungyong bahwa ia tidak bisa datang malam ini. Nami mengira pasti detektif Jiman dan Junho sudah diketahui keberadaannya. Apalagi Nami sebelumnya melihat para detektif ini berkeliaran di sekitaran rumah Nami. Sekarang mereka mengatur rencana. Mereka tidak bisa mengawal Nami 1 minggu hanya untuk menunggu kedatangan Jungyong. Ditambah ia tak bisa menggunakan nomor Nami untuk berkomunikasi karena pasti akan ketahuan oleh Jungyong. Sekilas Nami memiliki ponsel lain, jadi detektif Jiman bisa menghubunginya tanpa ketahuan. Di waktu yang bersamaan, kepala divisi menelepon.
Ia lantas memarahi detektif Jiman karena selama ini menyembunyikan dan merusak bukti dari perbuatan Jungyong. Polisi sudah berhasil menyelidiki jika ada keterkaitan Jungyong dalam pembunuhan yang terjadi. Kepala divisi ingin penjelasan detektif Jiman dan memerintahkan beliau datang ke kantor sesegera. Nami pun kembali dan detektif Junho berpamitan karena harus kembali ke kantor. Tapi beliau mengkhawatirkan Nami yang tinggal sendirian, tak ingin hal buruk terjadi. Detektif Junho menawarkan Nami untuk diantarkan ke tempat yang aman, seperti ke rumah teman atau siapapun, agar Nami tak sendirian di rumah dalam kondisi berbahaya seperti ini. Akhirnya, Nami memilih diantarkan ke rumah sang ayah. Sesampainya, detektif Jiman memberikan nomor teleponnya untuk berjaga-jaga jika terjadi hal buruk. Nami kemudian menuliskan nomor teleponnya. Nami juga memberitahu jika ia tidak mengirim pesan berarti sesuatu telah terjadi. Tapi jika ia mengirim pesan berarti Nami dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Nami pun masuk ke dalam rumah yang tampak begitu sepi. Nami mengira jika ayahnya sudah tertidur. Ia pun menuju ke kamar untuk beristirahat. Di saat membuka ponsel, tampak notifikasi muncul yang berisikan pesan dari Jungyong yang menanyakan kenapa Nami mengganti ponselnya. Seketika itulah, Nami yang dikirimkan nomor baru Jungyong diminta untuk meneleponnya. Betapa terkejutnya Nami mendengar deringan ponsel yang berada tepat di kamar sang ayah. Bergegaslah Nami ke sana. Mengetahui sang ayah tak berada di kamar, ia berusaha menghubungi detektif Jiman, namun sayang ponsel tersebut juga dikendalikan oleh Jungyong. Nami yang tak bisa berbuat apa-apa tiba-tiba sekilas mendengar suara Om Sunu. Diperhatikan, suara tersebut berisikan percakapan terakhir Nami dengan sang ayah beberapa hari yang lalu. Benar saja, ia menemui sebuah speaker. Nami yang semakin ketakutan melihat kehadiran Jungyong di dalam rumahnya. Nami lalu menanyakan keberadaan Om Sunu. Ia mengancam Jungyong jika melakukan hal buruk pada beliau. Dengan santai, Jungyong menunjukkan video rekaman ayah Nami yang disekap. Beralih sebentar ke detektif Junho yang menerima telepon dari tim cyber. Mereka menyampaikan jika Jungyong sudah ditemukan. Ia mengatakan jika mayat yang mereka temukan 1 tahun yang lalu rupanya adalah Jungyong, putra dari detektif Jiman. Artinya, orang yang mengintai Nami bukan Jungyong yang asli. Kembali ke Nami, demi menyelamatkan sang ayah, ia rela melakukan apa saja oleh Jungyong, asalkan beliau dibebaskan. Mendengar hal itu, Jungyong meminta Nami mengirim pesan pada detektif Jiman, lalu mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan akan segera tidur. Setelah itu, Nami menanyakan tujuan Jungyong menghancurkan hidupnya. Jungyong pun menjawab jika ia menemukan ponsel Nami dan ia tidak punya alasan khusus. Tapi kemudian Jungyong memberi pilihan untuk menghabisinya atau lari selagi bisa. Karena jika ingin menyelamatkan Om Sunu, ia yakin Nami juga ikut terbunuh. Jungyong lalu berjalan ke arah toilet dan Nami pelan-pelan mengikuti dari belakang. Berharap bisa menghabisi Jungyong dengan pukulannya, ternyata malah terbalik. Mengetahui Om Sunu tergeletak di dalam bak, betapa hancurnya hati Nami melihat sang ayah lemah tak berdaya dan kedinginan. Jungyong yang menyadari Om Sunu ini pun membuat Nami tak bisa berkutik. Ia pun menuruti perintah Jungyong mengikati kakinya sendiri dengan lakban dan Jungyong juga membantu melakbani tangan Nami. Sekarang Nami yang tak berdaya hanya bisa menangis histeris melihat perlakuan bejat Jungyong. Ia terus memohon kepada Jungyong untuk tidak melukai ayahnya. Nami berjanji akan melakukan apa saja asal Om Sunu dibebaskan. Jungyong menjawab keinginan Nami dengan menggelamkan mereka berdua. Tak lupa, ia memotret Nami sebagai bukti korban nomor 9 yang berhasil ia habisi. Kemudian, Jungyong pun keluar dari kamar mandi meninggalkan mereka. Sekilas ia menemukan secerik surat yang berisikan Nami akan menelepon dan tidak mengirimi pesan jika terjadi apa-apa. Seketika itulah ia menyadari kehadiran detektif Junho dan detektif Jiman. Detektif Junho terlebih dahulu masuk diiringi dengan kedatangan detektif Jiman yang bertepatan menodongkan senjata ke arah Jungyong. Tanpa basa-basi, beliau menghabisi Jungyong hingga babak belur. Sedangkan detektif Junho menemukan Nami dan ayahnya di dalam bak. Segeralah ia mengangkat satu persatu tubuh mereka. Dengan sekuat tenaga, detektif Junho memompa dada Om Sunu agar ia kembali sadar. Di sisi lain, detektif Jiman menanyakan di mana keberadaan putranya. Beliau masih tak terima jika Jungyong yang asli sudah meninggal. Jungyong lalu mengarahkan kepalanya ke arah sebuah koper. Terungkap fakta bahwa anak detektif Jiman telah tewas. Apa yang dikatakan polisi sebelumnya itu benar. Tercatat jelas di mana ia menggunakan nama Jungyong dan menganggap ia sebagai pelaku atas tewasnya para korban. Betapa hancurnya hati detektif Jiman selama 1 tahun
Ia tak mengetahui jika putranya telah tewas. Tak terima, beliau menodongkan senjata ke kepala Jungyong. Sekilas Nami yang melihat keberadaan Jungyong mencoba bangkit. Seketika itulah Nami berhasil menembaki Jungyong berkali-kali hingga tewas. Tak berapa lama Nami mendengar suara Om Sunwoo. Menyadari ayahnya kembali sadar, ia langsung memeluk beliau. Rumah Nami pun diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti. Sedangkan Nami, Om Sunwoo, dan Jungyong dilarikan ke rumah sakit. Waktu pun berlalu, berita mengabarkan nama asli dari Jungyong sampai sekarang belum diketahui. Investigasi akan dilanjutkan setelah Jungyong pulih. Nama Nami juga semakin dikenal serta banyak memberikan dukungan. Nami sekarang kembali ke rutinitasnya membantu sang ayah di kafe.